Balik lagi sama gua, Jonathan Ganoda, masih di channel kita ini. Jangan lupa subscribe, baru kita akan melanjutkan. Oke, subscribe, thank you. Gue ngelanjutin unboxing yang kemarin. Kali ini gue bakal ngomong tentang Pelsuma Femery. Jadi gini, sebelum kita buka, ini kalau gue buka resikonya kabur, tapi demi konten ini ya sudah, gue udah siap-siap buat nangkep juga. Pokoknya standby deh, biar bisa dapat buat shoot detail. Jadi Pelsuma atau DayGecko, kita udah tahu mereka sudah ada di dunia industri reptil di Indonesia dari belasan tahun yang lalu, mungkin 20 tahun lalu mungkin sudah ada. Udah lama sekali dia ada. Tapi yang biasa masuk biasanya itu yang grandis atau yang hijau dan besar ukurannya ya, Madagascar Giant DayGecko. Sedangkan di Madagascar ini mereka memiliki beberapa varian DayGecko. Yang paling besar itu Giant grandis. Ada lagi kebetulan yang di depan kita ini adalah Clemery. Yang gue paling seneng nomor 1 Electric Blue. Cuma itu lebih susah lagi dan lebih mahal lagi. Yang di sini nomor 2 favorit gue, Clemery. Clemery harusnya sih udah pernah masuk lah ya, udah pernah masuk. Cuman gue secara pribadi belum pernah punya dan belum pernah melihat secara langsung. Jadi di kesempatan ini gue bakal kasih lihat secara langsung. Binatang ini binatang endemi atau berasal dari Madagaskar. Hanya ada di Madagaskar. Tuh. Mereka ini skitis ya. Tuh. Bentar lagi lompat, kabur. Iya, jangan kabur sayang. Nah, mereka berasal dari Madagaskar. Nah. Dan hanya bisa ditemukan di sana. Ini kebetulan karena sengaja gue dinginin biar bisa dipegang, biar bisa di shoot, biar bisa kelihatan. Ketika gue panasin mereka, nanti mereka tuh bisa ini warnanya keluar tuh kan. Mereka tuh penakut tuh. Kalau dikasih tangan mundur, maju. Mereka salah satu keluarga DayGecko yang tidak besar. Jadi maksimum size ini udah hampir maksimum. Ya, maksimum size dia kurang lebih 9 cm. Nah, dia bisa goyang-goyang gini. Dan mereka nggak gitu agresif. Kepalanya kuning, badannya nanti bisa biru. Mereka kagetan. Tapi kalau kita ngeluangin waktu banyak sama mereka, banyak mau ngeluangin waktu, mau memberikan effort yang lebih kepada mereka, mereka bisa berinteraksi kepada kita. Jadi di feeding datang, ayo sini saya. Di feeding bisa datang, sini saya gini. Ada Gini datang, Clemery. Ini agak jumpy. Jadi mereka makan di alamnya. Tunggu bentar ya. Sorry, gue harus sambil fokus. Mereka makan nektar, makan buah-buahan, serangga dan lain-lain. Ketika di captivity atau kita pelihara, kita tidak bisa hanya memberikan mereka serangga. Jadi mereka tetap memerlukan nutrisi yang lain, yang manis-manis, sari-sari buah-buahan dan lain-lain. Kalau gue pribadi pelihara mereka, Don't go into daddy's clothes. Kalau gue pribadi pelihara mereka, gue selalu menggunakan ini. Nah, jadi kasih lihat ya, ada beberapa macam. Ada banyak macamnya. Ini yang di tangan gue kebetulan mereknya Pangea. Jadi merek ini banyak ya. Ada Pangea, ada tuh kan jadi lupa deh namanya. Ada Repashy dan lain-lain. Cuman kalau gue pribadi memberikan makanan gecko-gecko ini pakai Pangea. Nah, Pangea sendiri ada macam-macam, ada yang fig and insect, ada with insect, ada yang watermelon ya. Ada watermelon. Terus? Ada papaya. Ya. Ada aprikot. Ya, ada aprikot, ada juga yang dengan probiotik. Jadi mereka harus dibarengin dengan konsumsinya yang macam-macam itu. Nih, adalah mereka nih. Tunggu, kok jadi tangan gue melintir gini nih? Tolong nih. Lu enak aja video makin dekat lama-lama nih kesleo. Tunggu ya. Oke, berputar. Honey bite. Ini kalau segini gigit nggak keras aja.
Suhu terbaik untuk mereka di sekitar suhu 28 derajat dan mereka perlu basking spot. Jadi piara mereka adalah hal yang mudah dan reproduksi mereka biasanya telur sekali telur 2 dan ada beberapa clutch. Mereka ini gecko yang wajib pakai UVB ya. Jadi harus menggunakan UVB. UVB dan basking spot. Mereka nih kalau siang hari suka nongkrong sambil basking. Nah, warnanya mulai keluar ya. Kalau diperhatiin biru-birunya mulai nyata kan? Waktu baru keluar enggak? Cicak. Itu cicak biasa. Beda sama ini. Mereka bagus banget. Jadi ingat, pelihara mereka ini kita perlu dalam suhu sekitar 28. Malam ke 25 nggak apa-apa. Basking spot kasih di 30 oke. Tapi dalam kondisi netral jangan dipasang satu enclosure 30 ya. Ventilasi penting untuk mereka. Kalau Persuma gue yang besar, nanti satu hari gue bikin konten juga itu udah full outdoor. Jadi udah full outdoor. Mereka pun bisa full outdoor, tidak masalah. Yang penting ada tempat berteduh. Mereka kalau nih mau coba pegang. Mereka kalau di Madagaskar ditemukan di hutan bambu. Yang kayak gini ya. Nah, mereka kalau di Madagaskar ditemukan di hutan bambu. Jadi setup mereka harus lebih banyak daun-daunan, kayu-kayuan, hiding cave. Mereka adalah spesies yang manja mah kamu ya. Spesies yang pemalu. Tapi seperti yang gue bilang, dengan effort dan usaha kita yang tiap hari mau seperti ini, memberikan makan pelan-pelan, mereka bisa mengenal sebuah rutin, tidak mengenal tuan. Gue waktu itu berhasil bikin yang hijau sampai jinak, bisa dimainin gini di kondisi siang hari. Ini adalah kunci-kunci dari mereka. Tapi bukan berarti dipegang-pegang ya, hanya diambil, diberi infraksi. Ini kebetulan belum dikasih makan. Coba yang udah dibuka bikin sedikit gitu. Bikin sedikit. Setupnya bisa kayak gini, ya kayak gini. Cuma ini cuma sementara ya, bisa ditambahkan batang-batang kayu. Tambahin batang-batang kayu di sini. Nah, UVB penting. Apa aja cek sedikit aja. UVB penting buat mereka, penting banget UVB. Kita coba kasih makan sedikit aja coba. Nanti dia jilat-jilat lucu. Nah, sedikit. Tuh. Kita belum sempat foto ini nih. Ini kalau buat ini juga salah satu objek favorit buat para fotografer. Sedikit sudah cukup. Oke, kasih air berapa tetes aja. Biar dia jilat-jilat aja sedikit. Ada. Nah, itu kasih air sedikit. Nanti kita lihat bagaimana dia menjilat-jilat sesuatu yang manis. Tadi kemarin malam gue udah coba kasih dubia. Bukan, dia makannya serangga sama yang manis-manis. Yang manis-manis itu bukan hanya untuk berbuka puasa. Coba dikit ke sini. Jadi mereka suka makannya tuh banyak menjilat-jilat. Kita bisa kasih nektar, kasih madu. Like lychee, jilat-jilat. Sama. Cuma jangan segini, bikinnya ini kayak enceran. Sebenarnya harus lebih kental ya, karena ini cuma ngasih unjuk doang. Contoh soal kalau bagaimana cara memberikan mereka makan. Jadi kita bikin, diaduk-aduk, dibiarin pakai cup kecil, nanti mereka bisa makan sendiri.
Ini bisa diambil lagi, lo birunya lagi terang-terang ini. Have a lot. Oke, gini aja. Kita bikin closingan, kamu bikin closingan. Nanti habis ini pakai lampu, mudah-mudahan bisa dapat lebih detail. Go. Don't forget to like, subscribe, and turn on the notification so you will be always notified when we post another video. Oke, thank you. Bye bye.